Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini saya akan membahas buku apa sih yang akan kita pakai di mata kuliah ini. Buku dari pengantar akuntansi yang saya gunakan adalah buku dari Kieso, yaitu Financial Accounting IFRS Edition. Jadi di buku ini kita akan belajar bagaimana pembuatan laporan keuangan berdasarkan status standar yang bernama IFRS. IFRS ini adalah satu standar yang digunakan mulai di beberapa negara ya, sudah mulai banyak yang menggunakan standar ini. Pembuat standar ini adalah negara Inggris atau UK, United Kingdom. Di Indonesia sendiri sebenarnya belum mengacu kepada standar IFRS secara penuh. IFRS ini International Financial Reporting Standard. Indonesia itu mengacu ke GAAP. Jadi standar Indonesia namanya PABU atau Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Ini adalah terjemahan dari GAAP ya. GAAP ini adalah standar yang dibuat oleh US atau United States atau Amerika. General Accounting Acceptance Principle, Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Begitu ya. Jadi terjemahannya, nama standar kita adalah terjemahan dari GAAP. Ini isinya juga mengacu kepada GAAP, tetapi semakin ke depan mulai mengacu ke IFRS karena ada beberapa standar di GAAP ini yang kurang bisa diterapkan dengan kondisi di lapangan. Jadi mulai mengacu ke IFRS. Jadi semacam penyempurnaan dari GAAP IFRS ini ya. Beberapa negara juga sudah mulai menggunakan IFRS. Oleh karena itu kita mempelajari di akademisi itu memakai edisi dari IFRS karena untuk kedepannya kita memperhatikan kebutuhan pembuatan laporan keuangan mulai mengacu ke IFRS. Oke. Kita akan melihat dulu di akuntansi ini secara dasarnya apa aja sih isu-isu yang ada di dalam akuntansi itu. Untuk itu kita harus tahu dulu akuntansi itu sendiri apa sih. Explain what accounting is, yaitu menjelaskan apa sih itu akuntansi. Ya, kita harus tahu akuntansi itu apa. Kemudian kita identify siapa sih pengguna, identify the user and uses ya dari accounting itu. Siapa pengguna dan kebutuhan dari akuntansi itu sendiri. Kemudian kita akan mempelajari etika-etika ya sebagai konsep bisnis yang mendasar atau fundamental. Jadi percuma kalau kita bisa membuat laporan keuangan tanpa kita punya etika pembuatan laporan keuangan yang baik, yang sesuai konsep bisnis dasar itu seperti apa. Jadi kita harus mempelajari etika dalam pembuatannya juga. Ya, oke, setelah mengetahui apa itu akuntansi, setelah kita tahu siapa yang menggunakan produk atau laporan keuangan ya, produk akuntansi itu kan laporan keuangan. Itu laporan keuangan itu informasi. Laporan keuangan itu adalah informasi yang nantinya dipakai oleh banyak pihak. Nah, pihak ini adalah user pengguna. Kemudian uses kegunaan dari akuntansi itu sendiri ya, dikaitkan kegunaannya dan siapa yang menggunakannya. Nanti akan kelihatan betapa pentingnya peran dari hasil accounting ini. Hasilnya itu informasi ya, atau laporan keuangan tadi. Kenapa laporan keuangan ini dikatakan informasi? Karena dia memberikan banyak sekali informasi di setiap item-item laporan keuangan itu yang bisa diambil oleh para pengguna, user, dalam pembuatan laporan keuangan. Oke, kemudian kita juga akan melihat standar akuntansi. Standar akuntansi yang saya jelaskan secara eksplisit sebelumnya tadi. Kemudian nanti akan jelaskan lebih lanjut di poin ke objektif kelima ya. Oke, kemudian dasar-dasar dari pengukuran, measurement principles. Jadi dasar-dasar pengukuran. Jadi kalau kita membuat laporan keuangan itu ada standar. Selain standar juga ada pengukurannya. Nanti akan dijelaskan, oke. Oke, objektif yang kelima atau tujuan pembelajaran kita hari ini yang kelima
yaitu menjelaskan monetary unit assumption, yaitu asumsi unit monetary dan asumsi entitas ekonomi. Nah, ini akan saya jelaskan. Jadi dalam membuat laporan keuangan itu ada menggunakan asumsi untuk unit monetary dan asumsi dari entitas ekonomi. Nah, ini dipisahkan, nanti saya akan jelaskan juga. Oke, kemudian objektif atau tujuan yang keenam adalah tentang equation accounting, atau istilahnya itu rumus dari akuntansi ya. Jadi ada semacam equation dalam membuat jurnal atau membuat laporan keuangan debit dan kredit, yaitu aset, kemudian hubungannya dengan hutang atau liability ya. Di sini mungkin yang backgroundnya IPS sudah terbiasa dengan kata-kata aset, hutang, atau liabilities, kemudian equity ya. Equity itu modal atau kepemilikan. Oke, nanti akan dijelaskan pelan-pelan di dalamnya. Yang pasti kita akan mempelajarinya itu mendefinisikan juga komponen-komponen ini ya. Komponen-komponen dalam laporan keuangan ini. Kemudian kita akan belajar menganalisa transaksi bisnis ya. Jadi kalau dilihat ada transaksi, jadi suatu entitas perusahaan itu pasti terjadi transaksi di bisnis di dalamnya, dan kita akan menganalisa efek dari transaksi bisnis itu, efeknya seperti apa. Kemudian kita akan membuat laporan keuangan melalui jurnal atau analisa dari transaksi bisnis tadi. Jadi jurnal ini adalah reflecting atau merefleksikan dari kejadian-kejadian bisnis atau transaksi bisnis. Kemudian kita masukkan ke dalam equation tadi ya, mana yang kebutuhannya sesuai transaksinya tadi. Kemudian yang terakhir, objek yang terakhir itu kita akan melihat laporan keuangan itu ada 4 statement, itu laporan keuangan ada 4, terdiri dari apa saja. Nah, itu akan kita bahas, dan bagaimana cara prepare atau membuat merepresentasikan laporan keuangan itu seperti apa, formnya itu seperti apa, keempat itu apa saja. Nah, itu ada di objektif yang terakhir. Oke, jadi ini benar-benar dasar. Sangat penting kita benar-benar melihat secara fokus ya, maksudnya serius, karena ketika di awal kita sudah lost, maka kedepannya akan sulit untuk catch up, ngikutin materi kedepannya. Kira-kira seperti itu ya objektif untuk di pertemuan ini. Kita akan lanjut ke chapter selanjutnya. Ini sama ya, ini preview dari chapter 1 ini, tadi sudah saya jelaskan. Kalau ini dalam bentuk bagan saja. Nah, untuk previewnya sekian, saya akan lanjutkan di materi selanjutnya. Saya akan rinci secara detail tentang apa itu akuntansi dan kegunaannya, dan isu-isu yang ada di dalamnya. Sekian untuk materi kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.